Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahir dari Kusta. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada orang yang penuh dengan kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang telah diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, penyakit kusta adalah penyakit yang luar biasa di zaman terdahulu, dan kami pun akan berjuang dengan penyakit-penyakit yang ada di zaman sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Peristiwa penyakit kusta mungkin saat ini tidak seseram di waktu terdahulu, karena teknologi pengobatan kedokteran tidak secanggih saat sekarang. Yang dulu dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat menular, penyakit yang bisa membunuh jumlah banyak orang. Di zaman sekarang kita bertemu dengan teknologi kemajuan kedokteran yang kemudian penyakit-penyakit yang dulu dianggap bahaya saat sekarang sudah ditemukan obatnya, sudah ditemukan antisipasinya. Dan kita dari kecil sudah mendapatkan banyak imunisasi dari berbagai macam penyakit yang dahulunya adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan, apalagi sebelum ditemukannya yang namanya antibiotik. Orang terserang kuman, infeksi, maka artinya kematian. Namun saat sekarang kita bertemu dengan teknologi kedokteran yang sedemikian maju, sehingga berbicara tentang kusta, kita tidak bertemu dengan orang yang sakit kusta lalu di jalanan, lalu diasingkan, karena sudah ada obat yang bisa menanganinya sedemikian rupa. Tetapi apa kemudian kusta yang terjadi pada saat sekarang? Zaman terdahulu, orang kusta itu dihindari, tetapi Yesus itu mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Hal yang paling tidak boleh dilakukan kepada penyakit menular adalah bersentuhan. Tetapi Yesus menyamah orang itu dan orang itu sembuh seketika di dalam kuasanya yang sangat luar biasa. Tapi Yesus tidak tertular. Ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus bisa hebat itu? Ya karena dia adalah manusia 100% yang datang ke dalam dunia, yang bisa lapar, bisa sakit, yang kemudian juga bisa mengalami katakanlah luka, haus, lapar, berkeringat, menderita sebagai manusia. Tetapi kalau kemudian Yesus tidak tertular setelah menjamah, itu adalah memang kehususan yang dimiliki oleh Kristus. Kristus sanggup melakukan apapun juga, sanggup membiarkan dirinya untuk bisa disentuh, bisa mengalami katakanlah penyaliban. Tapi Yesus pun mampu dengan kekuasaannya untuk menjaga dirinya, kemudian tidak tertular oleh penyakit. Itu adalah wewenang dan kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi Yesus menjamah orang itu. Ini ada sebuah makna yang sangat mendalam. Kalau kita ingin membantu seseorang, ada kalanya kita akan berhadapan dengan resiko tertolak, resiko disalahpahami, bahkan mungkin resiko terlibat. Tatkala kita tahu dengan jelas ada sebuah kecelakaan di jalan, lalu tidak ada saksi siapapun, ada orang itu celaka, pelakunya orang lain, kita mendekati untuk menolong, bisa saja kita dituduh sebagai pelakunya. Perbuatan baik itu penuh dengan resiko. Apalagi Kristus yang adalah Allah datang ke dalam dunia, resikonya jelas sekali. Dirinya itu diancam, dirinya itu kemudian juga dikejar-kejar. Sebelum proses penyaliban yang dilakukan kepada Yesus, berkali-kali Yesus melewati masa-masa akan kemudian dibunuh, akan kemudian ditangkap, kemudian pada akhirnya memang ditangkap dan disalibkan. Kita bertemu dengan tahir dari kusta. Pada zaman terdahulu adalah orang tahir memang dari sakit penyakit. Tetapi kalau berbicara tentang penyakit, tidak hanya masalah penyakit fisik. Kalau kita melihat ada orang yang sangat bermasalah di dalam kehidupannya, kemanapun dia ada selalu jadi persoalan, maka ada orang menyebutnya orang itu memang penyakit. Kalimat orang itu memang penyakit artinya apa?
Artinya orang tersebut tidak bisa membawa faedah, tidak bisa membawa kebaikan, tidak bisa jadi berkat. Dimanapun dia berada, dia menjadi penyakit. Kalau kita belajar sebagai anak Tuhan, maka pilihan kita apakah hidup selama kita di dalam dunia ini, kita akan menjadi penyakit seperti orang kusta yang dihindari. Kalau bersentuhan itu orang bisa tertular, atau kita menjadi obat. Maka pilihan kita dalam doa-doa pribadi kita, Tuhan, jadikan aku pribadi seperti obat, di mana tatkala aku hadir kemanapun aku ada, aku memberkati orang lain, aku menyembuhkan orang lain, aku memberikan damai sejahtera, aku membawa sukacita kepada orang-orang sekitarku. Jangan kemudian ada sebutan memang orang itu penyakit, kemudian sebutan dan istilah itu dikenakan kepada setiap kita masing-masing. Maka alangkah malangnya kehidupan kita. Kehidupan yang cuma satu kali, yang siogianya kita harus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi keindahan, menjadi kebaikan. Kita menjadi pelangi tatkala yang ada di langit, tatkala selesai hujan. Kita menjadi pohon yang teduh tatkala orang mengalami, katakanlah, penatnya hidup, lelahnya hidup, panasnya hidup. Engkau menjadi pohon yang teduh. Engkau bukan menjadi api yang menghanguskan orang lain. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita sadar hidup ini cuma satu kali, biarlah kita itu menjadi obat, kita itu menjadi berkat. Bukan kemudian ada kalimat yang dikenakan kepada kita, orang itu memang penyakit. Kalau kemudian memang di antara sahabat seperjalanan ada perkataan tersebut dikenakan kepada kita, maka siogianya kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah menjadi kusta itu sendiri buat orang lain. Jangan kita menjadi penyakit kusta. Untuk kemudian kita memberkati orang lain, maka diri kita perlu sembuh dari penyakit kebiasaan buruk karakter. Hal-hal yang kemudian membawa keburukan buat orang lain, kita berhenti. Mari kita belajar untuk belajar introspeksi diri, berkaca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam doa-doa kita. Sebagaimana pemazmur katakan, Tuhan, selidikilah hatiku dan ujilah hatiku. Apakah ada dosa di dalam diriku? Kalau itu adalah sebuah dosa, mari kita belajar mengaku bertobat di hadapan Tuhan dan bertekad, dengan pertolongan Tuhan, aku akan merubah kebiasaan-kebiasaan burukku. Apapun peranmu sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai murid, atau sebagai mahasiswa, di lingkungan tetangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, dimanapun kita berada. Apakah kemudian orang menyebut kita, orang itu memang penyakit, dan itu ditunjukkan kepada kita, maka siogianya kita perlu memohon pertolongan Tuhan untuk berubah. Ya Tuhan, jadikan aku, kehadiranku menjadi berkat, kehadiranku menjadi obat buat orang lain yang membutuhkan, bukan menjadi penyakit. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita akan menjadi orang yang menjalani kehidupan yang satu hari kelak nanti, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau sudah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan perkara-perkara besar yang menjadi kepercayaan buat setiap kita semua. Sahabat seperjalanan, ingatlah hidup cuma sekali, berbuatlah hal yang baik berkali-kali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jauhkan kami daripada kebiasaan buruk seperti penyakit kusta. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.